Halo Sobat Desa, apa kabar semuanya? Saya doakan semoga kita masih sehat-sehat selalu dan masih diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Tak lupa saya ucapkan salam dari desa untuk yang di kota. Masih seperti biasa sahabat ya, masih seputaran kopi. Tapi sebelumnya buat sahabat yang baru singgah di channel YouTube ini, saya mau sampaikan saya bukan ahlinya kopi, juga bukan pakarnya kopi. Kebetulan di tempat saya transmigrasi saya menanam kopi, jadi saya ingin sedikit berbagi informasi seputaran kopi sahabat ya. Jadi begini, di luar sana banyak teman-teman sahabat-sahabat saya yang bertanya ini masalah daun kopi masih kuning padahal sudah dipupuk, sudah di apa. Nah, ini banyak sekali yang bertanya sahabat ya. Jadi sedikit banyak saya ingin berbagi informasi tentang kenapa pohon kopi itu daunnya kuning-kuning. Jadi tetap ikuti aktivitas saya. Baik sahabat, seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, saya ingin sedikit berbagi informasi seputaran kopi. Tapi buat teman-teman yang baru singgah, saya mau sampaikan lagi ya, saya bukan ahli kopi, juga bukan pakar kopi ya. Kebetulan di tempat saya transmigrasi ini menanam kopi, jadi sedikit banyak ingin berbagi informasi seputaran kopi sahabat ya. Jadi begini sahabat, banyak yang tanya ya. Saya juga sering bertanya dengan teman-teman YouTuber lainnya, bertanya masalah seputaran kopi ini. Kenapa kopi kita itu tuh walaupun sudah kita pupuk, walaupun sudah kita berikan perawatan, kadang itu memang masih kuning, tidak bisa hijau-hijau seperti kopi saya ini sahabat. Ternyata sahabat, ini di tempat saya yang saya ingin sampaikan ya, di tempat saya termigrasi. Jadi faktor pertama itu kalau menurut saya itu rumput sahabat. Nah, ini tak mau kasih lihat. Ini kurang lebih beberapa hari lalu saya melakukan penyemprotan ya. Jadi sebanyak apapun kita melakukan pemupukan, mungkin satu pohon 1 kilo itu biasanya pohon kopi kita tetap kuning sahabat, karena rumputnya lebih banyak zat atau vitamin yang diserap oleh rumput daripada kopi itu sendiri sahabat. Ini sahabat bisa lihat sendiri. Ini sahabat, pada saat saya belum melakukan penyemprotan kopi saya ini juga penyemprotan hama maksud saya, ini gulma. Jadi sebelum saya melakukan penyemprotan gulma itu memang kopi saya itu kuning-kuning sahabat. Tapi setelah saya melakukan penyemprotan, ini saya belum melakukan pemupukan sahabat, belum melakukan pemupukan ya. Saya belum melakukan pemupukan, tapi saya coba melakukan penyemprotan pada gulma ini sendiri, dan kopi saya bisa pulih hijau-hijau sahabat. Nah ini sahabat bisa lihat sendiri, bagus-bagus ya. Kemudian sahabat, faktor kedua, setelah saya setelah saya bukan melakukan penelitian tapi setelah saya amati di kebun saya ini, yaitu pelindung sahabat. Nah seperti ini ya, kalau di tempat saya melakukan menanam pelindung itu pohon dadap sahabat ya, pohon dadap, pohon gamal, tapi tergantung sahabat-sahabat di sana menanamnya apa ya. Kenapa saya bilang pelindung ini sangat penting sekali buat tanaman kopi sahabat, karena pada saat musim kemarau, kemudian pada saat kita tidak mampu membeli pupuk, pelindung ini membantu tanaman kopi ini untuk tetap bertahan, untuk tetap hijau, untuk tetap menghasilkan ranting-ranting produktif seperti saya ini sahabat. Nah ini sahabat bisa lihat sendiri, kopi-kopi saya bagus-bagus ya, gini-gini saya mau sahabat ya. Nah jadi buat sahabat-sahabat di sana yang biasanya, bang kopi saya kok kuning padahal sudah saya pupuk, biasanya sahabat selalu memperhatikan faktor kuningnya kopi tapi tidak melihat ke sekelilingnya sahabat. Nah ini rumput ini sangat riskan sekali untuk tanaman kopi sahabat, karena kalau kita menyepelekan itu, karena kopi ini tanaman tahunan sahabat, jadi itu saya bilang kalau kita membiarkan rumputnya atau gulma ini tinggi, maka kopi kita akan kalah sahabat. Jadi pohonnya, daunnya ini kuning-kuning semua. Walaupun teman-teman melakukan pemupukan, walaupun teman-teman ya sudah melakukan pemupukan kopi, kemudian sudah melakukan penyemprotan kopi, tapi kopi ini kan tanaman tahunan, jenis tahunan, bukan tanaman bulanan yang kita pupuk hari ini besok mau langsung mau langsung bagus daunnya, tidak bisa sahabat. Jadi itulah fatalnya kalau kita terlambat melakukan penyemprotan sahabat.
lambat melakukan penyemprotan, kemudian tidak ada pelindung pohon dadap seperti saya ini, biasanya kopi itu akan cepat sekali kuning. Dan susahnya lagi sahabat, kalau sudah kuning kita mau melakukan pemupukan itu mau hijau kembali itu sangat lama. Biasanya seperti yang sudah terjadi di tempat saya, biasanya saya itu menunggu 6 sampai 7 bulan sahabat baru kopi itu mau pulih. Jadi sahabat atau teman-teman di sana yang sama-sama menanam kopi, berhati-hati dengan gulma. Kemudian tanaman kopi harus ada pelindungnya, karena kalau tidak yang rugi kita sendiri. Karena apa? Pada saat kopi sudah mau menghasilkan ranting, ya, menghasilkan ranting seperti ini, mau menghasilkan ranting produktif seperti ini, nah di situ sudah tidak mampu sahabat. Karena apa? Untuk menghidupi daun-daun yang lain saja sudah kuning, apalagi dia mau menghasilkan tunas-tunas ranting produktif untuk menghasilkan buah yang mau kita panen, itu sangat susah sahabat. Jadi buat sahabat di sana, kembali lagi ya saya sampaikan, perawatan kopi ini bisa dibilang susah, bisa juga dibilang gampang sahabat ya, tergantung dari kemauannya kita. Jadi kalau saya biasa itu yang pertama saya lihat ini sahabat, gulmanya apakah saya sudah melakukan penyemprotan atau belum. Kemudian kopi bagus kalau di tempat saya itu dikasih pelindung dadap. Terserah ya teman-teman di sana menggunakan pelindung apa, tapi kalau saya itu menggunakan pelindung dadap sahabat. Ini kurang lebih seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, saya melakukan penyemprotan beberapa hari lalu ya, sudah mulai kuning-kuning, sudah mulai mati ya sahabat ya. Tapi karena saya melakukan penyemprotan belum terlalu terlambat, jadi kopi saya masih bisa bertahan. Kalau saya melakukan penyemprotan ini sampai terlambat sahabat, wah ini benar-benar bisa sahabat, bisa rusak kopi saya. Nah ini tak kasih contoh ya sahabat ya. Nah ini tadi sudah saya melakukan melakukan pembersihan sedikit ya. Biasanya begini sahabat. Nah ini tadi habis bekas saya bibel sahabat ya, saya buang-buang tunasnya. Biasanya kalau gulma banyak, seperti ini ya, gulma banyak, maka kopi kita itu tidak bisa menghasilkan tunas-tunas ranting sahabat, dan mati. Lihat itu, ranting-ranting produktifnya itu mati sahabat. Karena apa? Tidak mampu melakukan atau tidak mampu menghasilkan tunas-tunas yang baru. Karena walaupun kita pupuk banyak seperti yang sudah saya sampaikan, percuma sahabat. Karena apa? Karena lebih kuat dihisap oleh gulma itu sendiri ketimbang oleh pohon kopi sendiri. Jadi ini sahabat bisa lihat sendiri, dia cuma menghasilkan tunas air yang begitu banyak, tidak bisa seperti kopi ini sahabat, yang menghasilkan tunas-tunas ranting produktif. Sahabat bisa lihat sendiri, kopinya besar-besar, bagus-bagus sahabat ya. Nah ini tidak bisa menghasilkan. Karena apa? Karena rumputnya terlalu banyak sahabat. Jadi buat sahabat-sahabat, buat teman-teman petani kopi di sana, tetap bukan dibilang waspada ya, tapi tetap hati-hati dengan gulma itu sendiri. Apalagi kebun kopinya sahabat atau teman-teman saya di sana itu luas, mungkin sampai 3-4 hektar. Nah itu biasanya ya, karena saya mau bilang ya, petani kopi itu bukan berarti banyak hasilnya, tidak sahabat, tidak banyak hasilnya, tapi cukuplah kalau mau kalau untuk hidup itu ibaratnya cukup. Tapi biasanya kalau kebun kopinya kita terlalu luas atau apa, nah itu di situ kita terlambat melakukan penyemprotan. Apalagi sekarang harga obat rumput itu sudah mahal-mahal sahabat ya. Kadang ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Nah, sahabat bisa lihat sendiri, kopi-kopi saya ya, hijau-hijau, ini hijau-hijau sahabat ya, bener-bener bagus. Kemudian sudah menghasilkan, kemudian sudah habis berbunga. Ini kopi-kopi saya sudah habis berbunga. Karena saya kebun kopi saya tidak luas sahabat, tapi saya rutin dalam pemeliharaan, dalam perawatan, pemangkasan. Jadi ya syukurlah sahabat, kopi-kopi saya ini bisa hijau-hijau, bagus-bagus, gini-gini sahabat ya. Jadi itu sahabat ya, kuncinya gulmanya, rumputnya harus sering disemprot. Karena percuma melakukan pemupukan kalau rumputnya banyak. Kemudian kopi bagus diberikan pelindung sahabat ya. Di tempat saya
sangat bagus. Di bawah pelindung begini buahnya bisa besar-besar, bagus-bagus sahabat ya. Baik sahabat, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf bila informasi saya kurang bermanfaat, tapi percayalah saya cuma ingin berbagi informasi sesama anak transmigrasi yang sedang menanam kopi. Terima kasih sahabat, salam anak transmigrasi.